Sikat. Obrolan psikologi, santai, tapi tetap serius. Selamat datang di Sikat Podcast, tempat kita ngobrol santai dengan tetap serius. Episode kali ini sangat spesial, karena kita akan membahas generasi yang mungkin banyak dari kita tidak menyadari keberadaannya. Tapi mereka ada, berjuang dalam senyap. Generasi sandwich, sebuah generasi yang harus berdiri di antara dua tanggung jawab besar. Merawat generasi yang lebih di atas mereka, yang lebih tua, dan seringkali juga harus mendukung generasi yang berada di bawahnya. Kali ini kita ingin membahas tantangan mereka. Kita ingin membahas tentang perasaan-perasaan yang seringkali terpendam dalam hati mereka. Bagaimana mereka bisa menjaga agar tidak tenggelam dalam kondisi ini. Mari kita dengarkan kisah mereka, dan sebelumnya kita akan ditemani oleh psikolog kita, seorang psikolog keluarga yang benar-benar paham ya dinamika generasi ini. Silakan Ibu Pauline. Terima kasih Pak Ber. Halo pemirsa Sikat, perkenalkan saya psikolog. Seperti yang tadi Pak Ber bilang, kita punya tamu narasumber yang luar biasa. Oke, mau perkenalkan sendiri langsung ya? Silakan. Hai, nama saya Sunny. I'm single and available and ready to mingle. Dan saya senang sekali dan berterima kasih sudah boleh menjadi narasumber di sini. Oke. Ini Miss, Sis, Bu atau Bro? Sis, oke, or just Miss aja, it's okay. Single, double, triple. Miss yang single. Oke, Miss Ani. Kali ini kita akan menyelami ya, bukan hanya memahami, tapi kita akan menyelami. Kita ingin tahu nanti bagaimana rasanya berada di posisi generasi sandwich. Seperti apa pergulatan emosi yang dialami, dan adakah cara untuk melangkah biar lebih ringan ya, meski bebannya mungkin terasa lumayan sedikit berat. Selanjutnya Ibu Pauline akan membantu ya nanti. Ciri-ciri nih generasi sandwich ini kira-kira yang seperti apa kalau kita lihat dari rentang usianya? Iya, terima kasih Pak Ber. Jadi memang generasi sandwich ini mungkin banyak yang mendengar ya, tetapi belum tahu apa artinya. Jadi generasi ini merupakan kelompok orang yang terjepit antara dua generasi. Jadi generasi di atasnya dan generasi di bawahnya. Nah, istilah ini muncul mulai tahun 2006 oleh seorang pakar yaitu Dorothy Miller dan temannya Claire Werk. Nah, kalau untuk ciri-cirinya nih Pak Ber, itu ada dua. Yang satu berdasarkan demografi, yang satunya lagi berdasarkan karakteristik. Gitu. Kalau demografi memang usianya itu antara 30 sampai 50 tahun. Nah, biasanya mereka masih mengurus orang tua yang membutuhkan perawatan dan juga memberikan perhatian pada anak atau adik yang ada generasi di bawahnya. Begitu Pak Ber. Oke, luar biasa nih penjelasan tentang generasi sandwich ya. Sekarang saya mau tanya sama si Sunny. Bisa nih. Ini biar agak serius nih, Oke. Sunny, jika Anda melihat hidup Anda saat ini ya, apa kata pertama yang terlintas di pikiran untuk menggambarkan semuanya? Capek. Saya lelah. Saya lelah dengan kehidupan ini. Perlu dipijit? Oh. Oke. Capeknya luar dalam sih, Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menjadi generasi sandwich, terpaksa atau pilihan? Terpaksa sepertinya. Saya sih merasa terpaksa ya. Karena sampai detik ini berusaha untuk bertahan, tapi ya pasti ya sampai detik ini pun saya masih merasa capek gitu. Tapi ya life must go on, right? Seperti itu. Dibilang pilihan, sudah terpilih menjadi anak pertama di keluarga yang harus memikul hal-hal seperti ini, ya saya anggap terpaksa sih.
Oke, terpaksa. Capek. Capek dan terpaksa. Yes. Tadi dari Ibu Pauline kita dapat sedikit kisi-kisi ya, bocoran. Oke. Usianya tadi 30-an sampai 50 tahun ya, betul ya? Kenapa 30 sampai 50 tahun? Apakah setelah 50 tahun udah pasti lulus ya jadi sandwich? Iya, itu kalau misalnya dari secara psikologisnya ya, mungkin dia sudah masuk pada titik jenuh mungkin, bosan, capek, gitu ya, seperti yang Miss Sani bilang tadi, dan masuk pada fase-fase yang dia merasa masa bodoh lah, gitu ya, nggak mau tahu ya, muak, capek ya, karena sudah, apalagi kalau itu sudah berpuluh-puluh tahun dialami ya. Tetapi ada di sisi lain yang punya sikap yang berbeda juga. Mungkin karena terlalu sering dan melukai hatinya, terlalu dipikir dan sebagainya, dia menjadi depresi. Jadi bisa jadi dia menjadi muak, bosan, masa bodoh, atau semakin berlarut dalam perasaannya, sehingga dia menjadi depresi. Berarti usia 50 tahun rata-rata mentas ya, karena yang usia biasanya udah nggak banyak tuntutan. Atau mungkin aja makin usia tuntutan makin banyak. Generasi yang lebih muda biasanya makin dewasa kan makin mandiri. Tapi belum tentu juga, ada juga yang makin dewasa tetap manja karena biasa diperhatikan ya. Iya. Kita akan lanjut lagi, pertanyaan selanjutnya. Untuk Sani, apa momen paling berat yang pernah Anda alami sebagai generasi sandwich? Apakah ada sebuah titik di mana Anda merasa, saya mau menyerah, give up? Ya, pernah banget. Itu di masa ketika mungkin saya sedikit bisa kasih gambaran latar belakangnya untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi saya itu punya papa yang pemabuk dan suka main perempuan. Saya punya mama yang karena sebab akibat perilaku dari papa saya, sehingga mama saya mencari kesenangan di luar, yaitu menjadi penjudi. Seperti itu. Komplit ya. Komplit sekali. Kan sandwich. Ada bumbunya banyak. Bumbu-bumbunya banyak. Yang dimana kembali ke pertanyaan tadi, titik itu ketika saya tidak bisa menikmati masa-masa remaja saya atau masa-masa indah saya, masa-masa muda. Masih muda sih. Saya masih muda, walaupun tadi sudah di-mention rentan sandwich itu 30 sampai 50 ya Bu ya. Saya masih di bawah 30 kok. Oh, enggak juga ya. Ya poinnya adalah saya tidak bisa menikmati masa-masa indah itu karena justru saya harus membereskan atau menghadapi masalah-masalah yang dibuat oleh orang tua saya saat itu. Contohnya, saya sampai ternyata nunggak SPP. Saya punya adik satu, dan adik saya juga nunggak SPP karena uang SPP saya dipakai untuk judi. Dan saat itu mama saya selalu kalah, jadi uangnya habis lah. Saat itu saya belum bekerja karena juga masih sekolah lah ya. Saya bingung mau cari uang kemana karena mama saya juga sudah tidak berani minta uang ke papa saya. Saat itu saya mencari akal gimana caranya supaya uang sekolah saya bisa terbayarkan. Saat itu sih sebenarnya udah di posisi pengen kabur dari rumah, bahkan juga udah hampir mau bunuh diri karena apa sih nih gitu, teman-teman saya bisa senang-senang kok saya malah harus menghadapi seperti ini gitu. Akhirnya saya sebisa mungkin saya putar akal saya berpikir untuk menjual semua barang-barang saya ke teman-teman saya untuk bisa membayar SPP.
Dari sejak itu, ketika saya akhirnya bisa melunasi SPP saya dan adik saya, di situ saya makin tambah depresi sebenarnya. Sehingga kalau dibilang titiknya adalah saat itu sih, Pak Ber. Dan sepertinya titik-titiknya itu makin bertambah. Betul. Oke, terima kasih Sani. Selanjutnya saya mau tanya sama Ibu Pauline. Bu, dalam kasus seperti yang dialami Sani tadi ya, Iya. di mana tanggung jawabnya besar dan lingkungan terasa semakin menekan. Iya. Apa yang biasanya dialami atau terjadi pada kesehatan mental mereka? Apakah wajar jika mereka marah, bahkan kehilangan makna hidup mereka, nggak bisa bahagia, perasaan capek yang dipaksa harus kuat, terus harus kuat, padahal cerita nih capek, tapi mereka harus berusaha kuat karena nggak ada lagi yang bisa mereka harapkan. Iya. Ya, yang pastinya mereka bisa menjadi stres ya. Stres karena kondisi rumah yang tidak pernah berhenti, selalu bertambah, tanggung jawab, rasa bersalah dan sebagainya. Lelah juga bisa terjadi pada diri mereka. Lelah fisik, lelah mental ya. Karena ini sepertinya semuanya diserahkan kepada Miss Sani sebagai seorang anak yang mungkin tanpa disadari itu dituntut untuk melakukan banyak hal. Dia bertugas sebagai orang tua, bertugas sebagai kakak, bahkan bertugas sebagai apapun ya, karena sehingga perannya itu jadi kabur, tidak tahu. Apalagi tidak bisa mengurus diri sendiri karena terlalu banyak yang harus diurusi. Bayangkan dalam rumah tangga, kita saja perlu orang dewasa yang dipakai untuk mengurus sebuah rumah tangga ya, tetapi ini Miss Sani mungkin dari kecil ya Miss ya. Betul. Dari kecil harus memikul tanggung jawab itu sendirian, dan mungkin masih ada adik atau siapapun yang juga menjadi tanggung jawab Miss Sani. Itu menurut saya kelelahan yang luar biasa, juga peran yang kabur, kemudian juga bingung mau mencari dukungan dari mana, karena barangkali ini sudah menjadi tradisi dalam keluarga mereka, dan mungkin keluarga-keluarga atau saudara-saudara lain atau bahkan tetangga juga menjadi khawatir kalaupun dilibatkan terlalu jauh mungkin ya misalnya ya, karena itu kan intern masalah keluarga mereka. Gitu ya Pak Ben. Oke, kehilangan atau peran yang rancu ya, misalnya menjadi seorang anak yang baik, setuju? Berusaha untuk menjadi anak yang baik. Menjadi seorang kakak yang baik, setuju? Berusaha menjadi kakak yang baik. Menjadi sahabat yang baik untuk teman-teman nggak? Berusaha untuk menjadi sahabat yang baik. Menjadi diri sendiri yang baik nggak? Untuk menjadi diri sendiri, untuk saat ini, walaupun mungkin kesannya terlambat, tapi saya sedang berusaha untuk menjadi diri sendiri. Tapi saat itu saya merasa saya tidak bisa menjadi diri sendiri. Tarik, memutuskan untuk mulai jadi diri sendiri ya. Boleh kasih sharing-sharing nggak? Titik baliknya apa nih? Kok akhirnya mulai memutuskan jadi diri sendiri? Titik baliknya ketika mama saya meninggal 3 tahun yang lalu. Kemudian ketika mama saya meninggal, saya walaupun dengan ya sempat capek juga, karena dan seperti saya tadi bilang tadi, dari kecil saya memang sepertinya justru saya berperan sebagai orang tua ya, gitu. Anak yang berperan sebagai orang tua. Rasa kesel dengan orang tua itu ada, tapi ketika mama saya meninggal, di situ saya juga sempat terpuruk. Terpuruknya adalah ya itu tadi, kehilangan seorang ibu. Namun
ketika mama saya meninggal, peran saya kok jadi seperti bertambah menjadi seorang ibu dan seolah menjadi seorang istri yang harus ngurusin semuanya. Setahun, mama saya meninggal 3 tahun yang lalu, setahun setelah mama saya meninggal, saya masih berusaha untuk tegar karena saya harus ngurusin papa dan adik saya yang masih dalam masa duka. Tahun kedua sudah mulai membaik. Lalu tahun ketiga di situ saya melihat, saya coba ajak ngomong papa dan adik saya, kalian ada saya untuk yang ngurusin kalian. Tapi nanti kalau ada apa-apa sama saya, siapa yang ngurusin saya? Seperti saat itulah saya berpikir, wah, it's about time, sudah waktunya. Saya juga udah harus mikirin diri saya sendiri. Karena sepertinya tidak ada yang bisa bantu saya, hanya saya sendiri yang bisa bantu diri saya sendiri. Seperti itu, karena everyone rely on me, so saya harus rely on whom? Seperti itu. Disitulah saya mulai berpikir dan mulai berpikirnya telat ya, tapi ya setidaknya saya merubah mindset saya untuk minimal saya udah mulai bisa memikirkan diri sendiri, masa depan saya harus gimana. Dibilang egois terserah, tapi setelah periode 40 tahun, oke, bocoran berarti umur saya 40. Selama 40 tahun saya mendedikasikan hidup saya semuanya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk keluarga. It's about time that I need to have my own life. Seperti itu. Seperti itu sih Pak Ber. Luar biasa. Sekarang saya ingin denger nih dari Bu Pauline. Kira-kira yang membuat titik balik ini muncul dari sudut pandang psikologinya biasanya apa ya? Iya, kalau dengar cerita dari Misani yang saya anggap itu adalah mewakili semua orang yang dianggap sandwich generation. Ya. Jadi titik baliknya mungkin pada saat orang tua sudah tidak berdaya. Ya, di situ entah apapun ya, bisa sakit, bisa bangkrut, bisa apa saja. Ada sesuatu yang terjadi pada diri orang tua yang kita rawat. Nah, di situ baru ada penyesalan, ada perubahan dalam hidup dan sebagainya. Tetapi ya semua itu mungkin kalau dibilang terlambat memang sudah agak telat. Jadi peran mereka baru mereka sadari itu setelah ada sesuatu yang menimpa mereka. Sesuatu yang membuat mereka tidak berdaya lagi. Titik baliknya di situ kali ya, Pak Ber. Oke, terima kasih Bu Pauline. Berarti ada sebuah kejadian besar yang menimpa generasi yang mungkin lebih senior ya, tapi bukan juga. Kejadian besar ini nggak hanya yang senior, yang junior juga bisa kena. Dan kejadian ini bisa juga kejadian positif. Contoh yang generasi di bawah mulai mandiri akhirnya ya menyadari waktu titik balik juga bagi kita yang sandwich seperti itu ya. Iya, betul. Tadi kita lihat sisi yang mungkin nggak gitu oke ya, lebih ke sisi negatif dari generasi sandwich. Tapi sekarang saya mau tanya nih sama Sani. Sani, sebagai generasi sandwich, tadi kata yang mengungkapkan adalah Lelah. lelah. Sebagai generasi sandwich, hal positif, hal membanggakan, hal yang bisa ya kita buat untuk wah ternyata yang baik lah untuk diri. Kira-kira apa? Oke. Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Karena dada saya sesak. Positif lah. Itu kalau dilihat dari posisi positifnya adalah orang-orang sandwich generation ini adalah orang-orang yang tough. Ya. Orang-orang yang tough ibaratnya udah jatuh ketimpa tangga yang notabene juga bukan dia yang membuat ulah, orang lain yang membuat ulah seperti itu ya. Tapi dia masih bisa berdiri dan survive. Bahkan survive-nya bukan untuk diri sendiri loh. Survive untuk orang lain. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri seperti itu. Menjadi tough, kemudian juga
hatinya juga apa ya, empatinya tinggi, tapi juga kadang-kadang bisa bumerang sih seperti itu. Tapi setidaknya awareness dengan sekeliling, karena kan sandwich generation ini harus sigap, harus kalau ada apa-apa kamu ya, apa-apa kamu ya, jadi kan harus sigap, otomatis jadi di bawah alam sadarnya harus cepet gitu, kayak gitu, gercep gitu, ya kan? Jadi kreatif ya. Jadi kreatif, iya Pepet. betul, karena segala sesuatunya kan on me gitu kan, jadi harus putar otak terus, oke dia caranya gimana, dengan banyak pressure malah jadi makin kreatif. Sisi positifnya begitu, ini baru positifnya ya. Tapi at least dari hal-hal yang tadi sudah saya ceritakan, memang itu sih yang menjadi karakter saya sekarang. Wanita tangguh, mental baja, Otot kawat. hati Hello Kitty. Oke, sekarang saya mau tanya nih, dari Bu Pauline. Ya. Tadi kan Sani udah cerita nih, hal positif yang didapat sebagai sandwich. Dari sudut pandang psikologinya, kira-kira hal-hal apa sih yang dibentuk generasi sandwich itu yang positif? Sisi positif yang dimiliki generasi sandwich dibandingkan mungkin yang bukan sandwich. Ya. Beberapa hal sudah disampaikan tadi ya sama Miss Sani. Jadi mereka punya rasa empati yang tinggi, mengerti kebutuhan orang lain karena dibiasakan dengan cara seperti itu. Mana yang membutuhkan, mana yang prioritas dan sebagainya. Dan harus gercep tadi ya. Betul. Oke. Lalu karena empati yang tinggi, mereka punya multitasking. Jadi harus bisa semua dari A sampai Z kayaknya deh. Multi talentan ya. Iya. Multitalentan, multitasking itu kemampuannya. Punya empati, pengertian, kemudian juga bisa mengelola emosi, mengelola stres. Karena kan kegiatan atau pekerjaan kan bertubi-tubi ya. Betul. Belum selesai ini, sudah datang yang itu, tambah lagi yang ono dan sebagainya, kayak gitu. Jadi terus menerus nggak tahu kapan akan selesai gitu. Jadi kreatif tadi ya. Mukanya bisa straight face gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan pas lagi ini ngadepin ini berantem nih gitu kan, gak enakan loh, terus harus menghadapi yang lain. Betul. Mukanya udah harus ganti lagi. Iya, iya. Terus Poker apa face. lagi? Ganti lagi. Gitu. Ya di saat menghadapi orang tua harus kasih semangat. Tapi di saat dengan adik atau anak atau siapapun itu, ya bisa ikut empati, ikut sedih dan sebagainya. Itu tadi bermuka banyak jadinya ya. Tapi bukan bipolar. Tapi memang betul Bu, menariknya adalah ketika mama saya meninggal, saya nggak nangis. Ketika mama saya meninggal di rumah sakit, Ya. ada papa sama adik saya. Yang di benak saya adalah bukan nangis, tapi oke, abis ini saya harus ngapain? Harus ngapain? Iya. Karena semua saya yang ngurus. Di masa kedukaan aja saya sampai nggak bisa nangis. Karena saya harus, oke, mama saya udah meninggal, berarti ke rumah sakit saya harus urus ini, ambulans, terus untuk doa-doa segala macam, sampai harus mama sampai ke liang lahat. Saya itu baru nangis the next day, karena udah capek. Sampai seperti itu saya harus meregulasi emosi saya. Sampai orang-orang pada bingung dan bahkan memaksa saya, udah nangis aja. Nggak bisa, karena saya harus urus ini, urus itu, urus ini, karena semua harus saya yang urus. Sampai nggak kepikiran dan memang nggak bisa, bukan nggak kepikiran, nggak ada perasaan untuk nangis. Nggak ada perasaan untuk nangis. Gitu. Tapi nangisnya setelah semuanya selesai. Setelah semuanya selesai, baru nangis. Gitu. Nangisnya juga karena capek juga kali ya. Seperti itu kurang lebih ya. Iya. Itu positifnya ya Pak Ben. Gak bisa nangis. Sandwich Jadi generation tough juga. positifnya kuat, empati, manajemen emosi baik. Ya. Tapi capek, kecewa dan ya masih banyak lagi. Sani, Yes. sebuah pertanyaan. Jika bayangkan papa sama mama ya, bayangkan papa sama mama. Hal apa yang benar-benar Sani ingin banget ucapkan ke mereka tapi nggak pernah bisa keluar? Ada kata apa untuk mereka?
Udah mulai gemeter deh saya. Oke. Yang pasti Sani sayang sama papa mama. Sani berusaha sebaik mungkin untuk menjadi anak yang bisa membahagiakan orang tua, ngurusin orang tua sampai akhir hayat. Tapi maaf, di lain sisi Sani capek. Terima kasih papa mama sudah menjadi orang tua. Status sebagai orang tua. Tapi apakah kalian pernah menjalani peran kalian sebenarnya sebagai orang tua? But apapun itu, Sani berterima kasih kalian sudah hadir di hidup Sani dan menjadi orang tua Sani. Sani hanya bisa memberikan yang terbaik sebisa Sani. Kalau memang itu masih kurang, Sani minta maaf. Tapi Sani sudah berusaha semaksimal mungkin sampai Sani ngerasa lelah. Kurang lebih gitu sih, Pak Ber. Maaf, saya agak sedikit emosional. Tisu. It's okay. Sani, masih bayangkan papa sama mama ya. Kalau tadi yang pingin Sani ucapkan yang terdalam. Sekarang yang pingin Sani dengar dari mereka itu ucapan apa sih? Yang pingin Sani dengar. Mereka berkata apa sih sama Sani? Oke. Kalian sadar gak sih apa yang kalian lakukan itu salah dan I cannot say mungkin kalian sendiri juga nggak tahu ya cara menjadi orang tua itu seperti apa. Tapi Sani hanya pengen denger dari kalian. Kalian minta maaf ke Sani. Karena, I don't know. Did you realize that I sacrificed a lot of things for you? Have you ever say sorry? Have you ever say thank you to me? Yang ada hanya selalu kurang. Sani hanya pengen kalian sadar dan melihat apa sih yang Sani udah lakukan buat kalian. That's it. Oke, terima kasih Sani. Ini mungkin sedikit emosinya muncul-muncul ya. Sani, selanjutnya Sani. Masih, kalau tadi kita sama papa mama ya. Sekarang kita ke generasi yang lebih muda nih. Generasi yang lebih muda. Adik ya berarti ya? Iya. Adik. Sani, untuk adik yang Sani sayangi ya. Hal terdalam yang mungkin Sani nggak tega atau nggak sanggup atau ya susah Sani ucapkan sama dia. Ada hal apa yang pengen Sani sampaikan sama dia?
kita berdua adalah korban dari orang tua. Gak hanya kamu saja. Kamu sudah mengalami banyak hal karena kamu berontak melihat orang tua kita. Sehingga efeknya, impactnya kesehatan kamu menjadi terganggu. Aku hanya mau kamu lebih aware untuk diri kamu sendiri dan bisa jaga diri kamu sendiri, jaga kesehatan kamu. Kamu harus bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri, kamu mandiri dan bisa ngurus diri kamu sendiri dan punya kehidupan yang lebih baik. Dan kalau bisa, bukan berarti aku sebagai kakak tidak mau ngurusin kamu, no. But at least when you decide to have your own life, just go without me. Oke, Sani. Tadi yang pingin Sani sampaikan ya. Kalau yang Sani harapkan mendengar dari adik, teruntuk kakakku tersayang, itu ucapan apa yang Sani harapkan? Yang menariknya sih Pak Ber, memang adik saya sudah ada di titik itu, dia sempat mengucapkan langsung ke saya. Dia sangat berterima kasih ke saya sebagai kakak dan dia tahu pengorbanan saya seperti apa. Bahkan ketika saya ajak ngomong, tadi saya sempat sampaikannya, saya sempat ajak ngomong papa dan adik saya. Akhirnya di situ saya ngobrol berdua sama adik saya. Bahkan dia juga support saya untuk oke, it's about the time you have your own life. Seperti itu. Jadi walaupun ya mungkin saya masih memonitor kesehatan dia karena memang saya ngerasa saya tanggung jawab sebagai kakak ya. Dan karena juga kalau ada apa-apa pun juga kan harus saya kan. Saya sebagai anggota keluarga. Seperti itu. Itu masih saya monitor untuk kesehatannya dia. Seperti itu Pak Ber. Oke, terima kasih Sani. Kita kembali ke Ibu Pauline. Tadi kita udah dapat sharing-sharing luar biasa ya dari Sani. Dari sisi psikologi sebenarnya apa sih yang diharapkan dari generasi lebih tua, orang tua, dan generasi lebih muda ini yang diucapin sih sebenarnya ke mereka yang generasi sandwich ini? Hal apa sih yang pingin mereka dengar? Ya. Mungkin perhatian, dukungan, ya, di saat mereka sudah tidak berdaya, di saat mereka sudah tidak bisa memberi, terutama finansial, ya. Kalau memberi kasih sayang tentu selamanya ya. Nah, di saat mereka sudah tidak bisa berbuat banyak, terutama soal finansial, mungkin mereka akan mengucapkan, tolong beri perhatian pada saya. Beri perhatian maknanya besar, maknanya banyak, artinya bisa merawat, mendukung juga mungkin secara finansial dan sebagainya. Ya, kemudian untuk yang generasi di bawahnya, kalau itu belum mandiri, ya tentunya juga diberikan kesempatan untuk pendampingan hingga suatu saat nanti mereka bisa mandiri dan bisa berdiri sendiri di atas kaki mereka. Entah itu adik atau anak, karena selama mereka masih belum bisa memutuskan dan melakukan yang terbaik untuk kehidupan mereka, sebagai seorang kakak atau seorang orang tua, kita pantas mendampingi mereka. Gitu ya Pak Ben. Oke, terima kasih Ibu Pauline. Generasi sandwich kuat, tapi tetap butuh support, dukungan, baik dari yang atas ataupun yang bawah. Di next session kita akan masuk ke kehidupan sosial generasi sandwich. Masuk ke session 3, kehidupan sosial. Sani, kembali ke Sani ya. Sani, pernah nggak Sani merasa sebagai perempuan,
tadi dapat bocoran usia dikit ya. Single ya betul. Single. 40-an. Pernah nggak merasakan tekanan sosial untuk selalu melakukan harus lebih bekerja lebih, berteman lebih, mengurus lebih, selalu lebih dari keluarga, tetangga, teman atau ya lingkungan sekeliling. Tekanan ini ada nggak San? Tekanan, pressure mungkin tidak langsung ditekan ya, maksudnya ditekan. Pressure itu datang dengan maksudnya mungkin datang dari diri saya sendiri karena setiap momen-momen tertentu lebih sering momen-momen itu datang seperti kayak ini kurang selalu saja kurang yang membuat saya harus berbuat dan mendapatkan yang lebih seperti itu. Yang notabene itu bukan untuk saya, untuk keluarga. Dibuat merasa bersalah gitu? Dibuat merasa bersalah bisa jadi, dan saya memang lately juga jadi, mohon maaf bukan bermaksud ngejudge keluarga atau orang tua saya ya. Saya berarti selama ini ngerasa dimanipulasi. Seperti itu. Karena yang dimana itu bukan tanggung jawab saya, tapi seolah jadi tanggung jawab saya. Seperti itu. Makanya tadi sempat saya sampaikan, dari kecil saya sudah berperan sebagai orang tua, yang notabene saya adalah anak. Seperti itu. Oke, berarti kadang orang tua kan suka bilang ya, papa atau mama kepingin kamu bahagia. Tapi ada nggak kondisi ini? Statementnya selalu begini, nggak apa-apa, lakukan apa yang membuat kamu senang, tapi ujung-ujungnya adalah harus mereka prioritasnya. So, senangnya di mana? Seperti itu. Oke, kita kembali ke Sani lagi. Sani, bagaimana rasanya melihat teman-teman Sani yang seumuran ya, sudah punya keluarga sendiri, sudah jalani hidup yang lebih bebas dalam tanda kutip. Apakah Sani pernah merasa ada bagian dari diri Sani yang hilang? Yang menarik adalah waktu umur masih era 30-an sih. 10 tahun lalu. Oh ya, berarti 10 tahun yang lalu. Oke, jadi ada masa, aduh pengen gitu ya, apalagi saya yang selalu ngurusin dan nemenin teman-teman saya nikah. Ketika mereka melahirkan pun juga saya yang nemenin di rumah sakit. Seperti itu. Ya. Dan pastilah antar teman, kamu kapan? Gitu. Dan dari saya saat itu memang masih ada keinginan untuk menikah dan memiliki anak, ya maksudnya berumah tangga seperti pada umumnya. Namun sekarang saya merubah pikiran itu. Karena saya sudah lelah. Saya lelah untuk, karena di benak saya saat ini, saya lelah ngurusin orang terus. Saya lelah ngurusin orang tua, saya lelah ngurusin keluarga, ngurusin orang. Saya tetap mau menikah, saya tetap mau ingin punya pasangan, tapi saya tidak mau punya anak. Seperti itu, karena lelah dan saya juga nggak mau anak jadi korban, seperti saya ngerasa saya sebagai anak menjadi korban. Seperti itu. Saya mau hidup bahagia dan nggak mau ngurusin siapa-siapa lagi. Karena saya udah capek ngurusin orang terus, seperti itu. Oke, bahkan ini tekanannya luar biasa ya. Sampai mungkin kalau punya anak nanti seperti saya. Ketakutan-ketakutan ini ada ya. Sani, satu pertanyaan terakhir untuk Sani. Ketika Sani merasa lelah atau ingin menyerah, apa yang biasanya Sani lakukan? Mungkin nangis, mungkin ke pojokan lah atau... Nah menarik nih Pak Ber, ada fasenya lagi. Banyak nih ya. Banyak, karena tekanannya dari kecil, Bu. Kita masih bisa kulik-kulik lagi nih Pak Ber. Iya. Karena tekanannya dari kecil, jadi ada momen-momen yang memang ketika merasa tertekan, ya saya pernah ada masa kelam juga.
saya pergi untuk senang-senang dan berarti minum-minum gitu ya, sesuatu hal yang merugikan buat saya sebenarnya. Namun saya bertemu dengan teman-teman yang bisa memberikan hal-hal yang positif, sehingga saya sekarang kalau merasa tertekan saat ini, saya hanya pergi ke satu tempat yang memang menurut saya itu damai dan saya di situ tidak ngapa-ngapain. Ada satu tempat ibadah yang dimana saya hanya bisa duduk diam, bahkan saya juga bingung berdoa apa karena udah capek. Jadi biasanya kalau lagi tertekan saya hanya duduk diam saja. Dan tersering air mata juga udah gak keluar Pak Ber. Seperti itu, saking lelahnya. Seperti itu. Padahal tadi nangis ya. Tadi keluar. Gitu. Kurang lebih gitu sih Pak Ber. Oke, terima kasih Sani. Sekarang kita menuju ke Ibu Pauline. Jeng jeng jeng. Tadi udah dapat banyak cerita ya dari Sani. Ibu Pauline, generasi sandwich ini ya generasi terjepit ya, antara tanggung jawab dan ekspektasi sosial. Dimana tadi kalau dari cerita Sani, ya kehidupan sosial mereka tidak mudah. Dari sudut pandang psikologi, bagaimana cara mereka mengelola perasaan bahwa hidup mereka seperti tidak sepenuhnya milik mereka sendiri ini diapain ya? Ya, kalau secara perasaan memang di awal sangat kesulitan ya pasti, karena kayaknya perasaannya dipermainkan. Begitu kali ya misalnya. Iya. Nggak mau tahu perasaan anak, nggak mau tahu dia membutuhkan apa, nggak mau tahu atau tidak pernah mau mendengar apa yang diinginkan anak dan sebagainya. Nah pastinya perasaannya lebih banyak hal-hal negatif ya, marah, kecewa, sedih dan sebagainya. Tapi nanti akan ada titik baliknya tadi seperti yang misalnya sudah ceritakan, karena rasa capek yang bertubi-tubi, tidak ada kejelasan, tidak ada batas kapan ini akan selesai, ya mungkin pada akhirnya perasaan ikhlas yang muncul. Bisa jadi seperti yang tadi saya bilang, yang pertama efeknya ke masa bodoh, nggak mau tahu lagi karena waktunya sudah cukup banyak menyita kehidupan dirinya. Lalu yang satunya lagi juga bisa mengakibatkan menimbulkan depresi, stres yang berkepanjangan. Nah pada saat itu kalau dia merasa masa bodoh, ya pada akhirnya dia hanya bisa berdiam diri. Lalu mungkin saatnya di situ untuk dia mulai memikirkan diri sendiri. Ya, menghabiskan waktu untuk mulai merawat diri, mulai melihat apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan pribadinya dan sebagainya. Ke me time mungkin ya, Ya, punya me lebih time. ke me time ya. Prioritas untuk kebutuhan diri yang barangkali kemarin sudah banyak tersita untuk orang lain, ya, memperbaiki penampilan diri, lalu prestasi-prestasi yang dimiliki mulai dikembangkan, apapun itu bisa dimunculkan lagi. Tidak ada kata terlambat sih menurut saya. Oke, tidak ada kata terlambat. Kita kembali, generasi sandwich. Ya luar biasa, generasi sandwich, generasi yang kokoh, kuat, empati. Ya tapi capek. Oke, generasi ini enaknya dilestarikan apa dieliminasi? Eliminasi. Kalau dari saya jawabnya aja udah begitu Pak. Eliminasi. Ya, seperti itu. Kalau dari saya ya, gitu. Kalau menurut Ibu Pauline gimana? Ya, eliminasi mungkin pada saatnya ya, karena itu memerlukan proses yang menurut saya cukup lama. Karena kan kita masuk di budaya timur ya Pak Ber ya, yang barangkali orang masih menganut paham-paham orang tua,
anak merasa bertanggung jawab pada orang tua, berbakti pada orang tua dan sebagainya. Nah, tanpa disuruh, tanpa diminta pun anak biasanya melakukan ini itu. Apalagi kalau orang tua sudah semakin terpuruk ya. Gitu. Apalagi yang mereka para keluarga yang masih mempunyai etika, adat yang tinggi, terutama yang di daerah-daerah mungkin ya. Nah itu mereka sangat menjunjung rasa hormat menurut pandangan mereka. Kita bisa hormat dan berbakti pada orang tua kalau kita merawat mereka pada masa tuanya. Gitu. Dan dianggap itu baik. Jadi kalau eliminasi perlu proses sih menurut saya. Perlu proses. Ya. Jadi sebenarnya sandwich ini negatifnya banyak, tapi positifnya juga banyak. Ya. Karena generasi inilah generasi yang tadi ya empatinya baik, bisa merawat, menjaga ya, masih tetap punya sisi positif yang besar ya. Betul. Khususnya untuk masyarakat di timur seperti kita. Kita kembali ke Sani. Sani, rasa marah paling besar kepada mereka yang di luar sana atau kepada dia yang di dalam diri? Marah. Marahnya yang di luar sana sih, Pak. Siapa tuh? Siapa tuh? Why you make me like this? Okay? Karena ya pasti akan pro kontra sih dari jawaban-jawaban saya nanti gitu. Karena sebagai anak saya tidak pernah minta dilahirkan kok sebenarnya. Kalau mau sangkin marahnya ya, gitu loh. Namun saya berterima kasih sudah dilahirkan di dunia ini, dilahirkan di keluarga ini dari orang tua yang membuat saya menjadi sandwich ini, seperti itu. Tapi kembali lagi, why you make me like this, like that? Masih kepada Sani ya. Kembali bertanya nih Sani. Sani, tadi rasa marah ya. Kali ini rasa sakit Sani. Yang membuat Sani sakit, mereka atau Sani yang menyakiti perasaan Sani sendiri? Sakit hati. Mereka. Jawabannya tegas, mantap. Mereka. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, apapun yang saya lakukan sepertinya masih kurang. Jadi saya sampai bingung, jadi what should I do? Gitu loh. Sampai saat ini? Sampai Tidak. karena saat ini saya sudah mulai berani bersikap, mengambil action. Mungkin kemarin-kemarin tanpa mereka sadari, sepertinya kurang aja gitu Bu. Dan bukan saya nggak usaha masalahnya, saya udah usaha. Dan saya berusaha untuk tidak mencari masalah, tapi saya harus ngurusin masalah orang. Seperti itu. Oke, terima kasih Sani. Kita kembali ke Ibu Pauline. Tadi Sani ini kemarahan besar ya, nggak cuma keluar, nggak punya tidak cuma ke diri, tapi keluar juga ada kemarahan besar. Dari sudut pandang psikologinya, Ibu Pauline, ada cara seperti apa sih yang bisa di-sharing nih untuk Sani atau teman-teman sandwich di luar sana yang punya kemarahan baik kepada orang-orang di sekeliling ataupun kepada dirinya ya? Bagaimana cara mereka bisa memaafkan baik yang di luar ataupun di dalam? Ya, tentunya dalam kehidupan mereka menjadi seorang sandwich ya, itu pastinya perasaan yang dipengaruhi luar biasa. Nah, di saat itu mereka pastinya nggak bisa mengelola emosi dengan baik, emosi negatif ya maksudnya. Jadi karena bertumpuk-tumpuk perasaan dan sebagainya, dikejar sana sini, dituntut ini itu. Nah, kalau menurut saya di saat kita tidak bisa mengelola itu, kita harus bisa bicara, speak up ya, untuk minta tolong kepada orang lain. Mau teman dekat, mau
saudara, tetangga atau siapapun, kalau menurut saya sih lebih baik bicara, ya. Speak up, kita mengatakan apa yang menjadi masalah kita, beban kita. Lalu dari situ barangkali mereka bisa mencarikan solusi yang baik untuk bisa mengatasi, paling tidak membantu, at least mendengarkanlah ya, apa yang menjadi keluhan seorang sandwich itu. Tentunya kalau sudah speak up ya kita harus berani action juga Pak Ber. Oke, Ya. harus action, speak up, Mm-mm, bicara. Betul. Gak hanya simpan dalam hati ya. Karena sekeliling kita bukan paranormal. Ya, setuju. Kita akan kembali ke Sani lagi. Sani, Hmm. ini udah ringan. Cerita tentang pesan-pesan. Sani, kita bicara tentang pesan-pesan. Jika saat ini Sani bisa berbicara dengan Sani yang 10 atau 15 tahun lalu lebih muda, Sani mau bilang apa sih sama dia? Tunggu, saya harus membayangkan dulu atau saya masih muda seperti apa Pak Ber. Seperti Oke. apa? Kalau saya bicara dengan diri saya, waktu saya masih muda, saya akan bilang, kamu harus speak up dari sekarang. Karena kamu berhak punya kehidupan kamu sendiri, kemudian kamu berhak untuk bahagia, kamu punya hak untuk melakukan apapun yang kamu mau. Yang membuat kamu bahagia, membuat kamu feels good and everything. So, speak up and do whatever you want. Oke, terbuka sejak dini. Betul. Masih ke Sani. Sani, kalau di masa sekarang, Sani sekarang bisa berbicara sama Sani yang 10 tahun ke depan, hampir lulus ya. Oke, sepertinya ubannya udah banyak, Pak. Ada pesan Usia apa buat 50. dia? Buat Sani 10 tahun ke depan, Sani yang sekarang mau kasih pesan apa sama dia? Enjoy your life and be happy. Seperti itu. Nikmati hidup dan bahagia. Betul. Oke, selanjutnya adalah Sani, ada pesan apa untuk sahabat-sahabat sandwich yang ada di luar sana? Berbagi tips mungkin, trik, atau ada hal yang mau disampaikan? Pertama mungkin jujur sama diri sendiri sih. Apapun yang kamu rasakan itu valid. Ya, ketika kamu rasa lelah, marah, sedih, kecewa, apapun itu hal yang normal kok. Kamu manusia biasa. Walaupun kamu memang harus menjadi superhuman perhaps ya karena tuntutan keluarga, tapi kamu harus jujur sama diri sendiri apapun yang kamu rasakan. Lalu yang kedua, carilah sesuatu kegiatan yang memang positif, yang me time sih itu perlu sekali Pak Ber. Karena ketika orang taunya nuntut aja kan ya, minta aja. Ada saatnya kamu bisa meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri, untuk kamu istirahat, senang-senang. Terserah orang mau bilang egois, terserah. Tapi kamu yang lebih tahu hidup kamu sendiri. Kemudian jangan lupa teman-teman, memang tidak mudah menjadi sandwich generation. It's not easy, it's hard. But you are very tough person dimanapun teman-teman berada, but remember, you deserve to be happy and you deserve to have your own life. So keep going. Oke, terima kasih Sani, luar biasa pesannya. Kita menuju ke psikolog kita, Ibu Pauline. Pesan untuk generasi sandwich di luar sana. Oke, para generasi sandwich,
Padahal sandwich enak ya. Ya, para generasi sandwich yang merasa menjadi sandwich. Jadi, kalau kalian merasa di posisi seperti itu, bicaralah pada orang yang kalian percaya, cari dukungan, cari komunitas yang membuat kalian bisa terbantu, dilindungi. Mungkin juga perlu bicara pada keluarga, saudara. Lalu kalau kalian mengalami stres ya atau sampai depresi, coba buat kesehatan mental kalian menjadi lebih baik. Banyak cara ya, bisa berolahraga, menyalurkan hobi yang dulu mungkin terpendam, nggak sempat dikembangkan. Lalu juga meditasi, atau apapun itu, luangkan waktu seperti yang Miss Sani bilang tadi, me time ya, yang dulu serasa tidak ada waktu sedikit pun untuk mengurus diri sendiri, sekarang saatnya. Jadi, whatever you are, be a good one. Oke. Kita mendengarkan cerita yang udah sangat menyentuh dari Sani. Dan kita juga sudah mendapatkan wawasan luar biasa dari Bu Pauline. Generasi sandwich mungkin merasa terjebak. Tapi ingat, selalu ada harapan di setiap langkah yang diambil. Dan tidak ada kata terlambat tadi ya. Jadi untuk semua generasi sandwich yang ada di luar sana, ingat, kalian tidak sendiri. Jangan takut minta bantuan. Jangan lupa merawat diri, sehingga ya perasaan kalian ini tanggung jawab kalian. Kan kalian punya lingkungan yang nggak mungkin memenuhi perasaan kalian. Tapi kalian selalu punya diri kalian untuk bisa merawat perasaan kalian. Terima kasih sudah mendengarkan Sikat, ngobrol psikologi, santai, tapi tetap serius. Untuk yang sudah mampir, ingat subscribe, share, dan like. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you, Thank you Sani. everyone.